Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Peggy Sarpazari Putri Suti dengan NIM 080118 Di sini saya akan mengerjakan tugas PL Pro nomor 2 yang dimana tugas tersebut kami disuruh untuk menampilkan elemen matriks dalam urutan spiral. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan deskripsinya terlebih dahulu, yang dimana terdapat mulai lalu pesan tepat untuk variabel M dan N bertipe integer, jumlah baris dan kolom. Jadi ini nih M dan N ini untuk jumlah baris dan jumlah kolom dan kolomnya kayak gitu. Lalu I dan J bertipe integer. Nah ini nih I dan J ini untuk perulangannya. Nah, lalu di sini terdapat atau matriks yang dimana maksimalnya itu 20 sama 20 untuk menyimpan data di arraynya, lalu bertipe integer. Array dua dimensi untuk menyimpan matriks. Jadi kalau misalnya dia arraynya tuh yang tadi saya jelaskan itu arraynya satu kotaknya, maka yang sini saya jelaskan dua kotaknya untuk array dua dimensi yang dimana biasanya digunakan untuk matriks kayak gitu. Nah lalu eh, yang di sini terdapat atas, bawah, kiri, kanan yang bertipe integer. Ini nih untuk batas pencetakan spiralnya nanti. Nah lalu di sini tampilkan pesan baris M, lalu baca nilai M. Lalu tampilkan pesan kolom N, lalu baca nilai N, tampilkan pesan masukkan elemen matriks, lakukan perulangan for untuk mengisi matriks. Nah, untuk I itu kan kita masukkan 0, yang dimana sampai M-1. Jadi kalau misalnya dia I tadi lebih dari sama dengan M-1, maka dia akan keluar perulangan. Begitu juga dengan J sama aja. Lalu di sini baca nilai mat I dan J. Nah, lalu tampilkan pesan untuk spiral, lalu tampilkan batas awal, lalu di sini atas itu kita masukkan 0, bawah itu kita masukkan M-1. Ialah sama aja kayak yang ada di dalam for tadi, for I dan for J tadi. Lalu setelah itu kiri itu kita masukkan 0, lalu di sini kanannya kita masukkan N-1. Lakukan perulangan selama atas kurang dari sama dengan bawah dan kiri tadi kurang dari sama dengan kanan. Jadi eh, kiri ini kan 0. Jadi kita tuh akan melakukan perulangan selama yang kiri ini kurang dari sama dengan kanan tadi, yang dimana kanan tadi kan N dikurang I. Ialah N tadi kan untuk kolom ya, untuk kolom. Yang dimana kolom dikurang satu tuh dia tuh intinya 0 tadi tuh kurang dari kolom dikurang satu kayak gitu intinya. Nah, dia akan melakukan perulangan terus selama kondisi tersebut terpenuhi. Kalau misalnya kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka dia akan perulangan tersebut berhenti. Nah, di dalam perulangan dilakukan langkah berikut. Cetak elemen dari kiri ke kanan dan baris atas. Lalu naikkan nilai atas. Lalu cetak elemen dari atas ke bawah pada kolom kanan. Kurangi nilai kanan. Nah, jika di atas kurang dari sama dengan bawah, maka cetak elemen dari kanan ke kiri pada barisan bawah. Nah, kurangi nilai bawah jika kiri kurang dari sama dengan kanan. Nah, cetak elemen dari bawah ke atas pada kolom kiri. Terus tambahkan nilai kiri. Nah, setelah perulangan selesai, maka tampilkan baris baru, lalu selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosedur code-nya, yang dimana var yaitu M, N yang bertipe integer, lalu ini kan var itu variabel ya, lalu di sini variabel lagi mat, yang dimana kita menggunakan array dua dimensi, yaitu yang berisi 20 yang bertipe integer. Lalu di sini ada var lagi, yang dimana I dan J bertipe integer, ini untuk perulangan for nanti. Lalu di sini terdapat atas variabel lagi, yaitu atas, bawah, kiri, kanan yang bertipe integer. Lalu di sini apa tuh untuk perulangan untuk memulai memulai melakukan proses ini yang dimana program ini yang dimana kita akan output baris M lalu menginput M, mengoutput baris N, menginput N. Nah, ialah M dan N ini untuk baris dan kolomnya. Nah, yaitu kita output lagi masukkan elemen baris, elemen matriks. Jadi nanti itu kita akan mengoutput M dan N-nya. Nanti itu akan kita ketik di outputannya nanti dan di situ terdapat kata-kata yaitu masukkan elemen baris nanti itu kayak gitu intinya. Lalu di sini for yang itu masukkan 0 lalu tuh eh, to M min 1 do. Jadi dia tuh perulangan for yang dimana for-nya itu I-nya tuh sama dengan 0. Kalau misalnya I-nya tuh dimasukkan 0. Kalau misalnya selama kondisi eh,
nol tadi tuh kurang dari sama dengan M min 1 atau kurang dari sama dengan baris dikurang satu, maka dia akan kondisi tersebut melakukan perulangan ke J. Tapi kalau dia salah, maka dia langsung selesai. Gitu. Maka dia langsung ke sini, langsung ke output right spiral. Nah, yang di sini kan untuk kolomnya ya, ini untuk barisnya, itu perulang kolom dan baris I dan J gitu. Lalu dia output mat I dan J, matriks I dan J gitu. Mat itu matriks ya. Nah, lalu di sini atas tuh kita masukkan nol, lalu bawah kita masukkan M min 1, lalu kiri kita masukkan nol, lalu kanan kita masukkan N min 1. Nah, lalu sini while atau perulangan while yang dimana apabila atasnya tadi kurang dari sama dengan bawah dan kirinya tadi kurang dari sama dengan kanan, maka dia akan melakukan prosesan for, perulangan for, yang dimana J yang dimasukkan kiri itu kanan do. Nah, right mat atas J, berarti dia akan mengoutput matrik atasnya tadi, dan J tadi tuh kan kolom ya. Jadi dia akan mengoutput matrik atas dan kolom kayak gitu. Lalu di sini selesai kan? Kalau misalnya dia tidak terpenuhi maka dia selesai kan? Nah, kalau dia selesai yang dimana atas yang dimasukkan atas plus satu atau atas plus plus kayak gitu ibaratnya. Lalu di sini uh, for lagi uh, for lagi. Oh, dia ini atas plus satu, dia ini abis ini selesai, lalu atas plus satu, lalu ke perulangan Y lagi sampai kondisinya ini kondisinya ini salah, maka dia akan ke for I dimasukkan atas tuh bawah do. Nah, abis itu di sini perulangan ini. Oh, ini nih kalau misalnya dia habis perulangan J tadi ya. Nah, lalu di sini dimasukkan right mat I kanan. Jadi dia tuh ini nih untuk barisnya dan kanan. Berarti dia nanti akan mengoutputnya tuh matriks baris dan matriks sebelah kanannya. Nah, lalu N selesai. Lalu kanan min satu, berarti min ya, kayak gitu dia menggunakan kanan min min kayak gitu. Nah, lalu setelah itu if atas kurang dari sama dengan bawah, apabila kondisi atas kurang dari sama dengan bawah, maka dia for J perulangan J dimasukkan kanan down to kiri do. Berarti perulangan J dimasukkan kanan lebih dari kiri. Berarti eh, apabila dia kondisinya tuh atas tuh kurang dari sama dengan bawah, maka dia akan melakukan kondisi yang dimana kondisi itu kanan lebih dari kiri itu. Nah, dia akan dimasukkan ke dalam for J atau perulangan J gitu. Nah, dimana kalau misalnya perulangan tadi selama memenuhi kondisi tadi kanan lebih dari kiri, perulangan terus sampai kondisinya salah, maka dia akan langsung ke eh, right mat bawah J. Berarti dia akan mengoutput matriks bawah eh, J tadi tuh kolom, matriks bawah kolom yaitu selesai perulangan. Lalu di sini bawah dimasukkan bawah min satu. Nah, selesai. Lalu di sini if kondisi apabila kiri itu eh, kurang dari sama dengan kanan, maka dia akan menjalankan for I dimasukkan bawah eh, lebih dari sama dengan atas kayak gitu. Maka dia akan mengoutput matriks I atau matriks baris dengan matriks baris dengan sebelah kiri yaitu. Nah, dia akan melakukan perulangan tersebut sampai kondisi I tadi tidak terpenuhi atau kondisi bawah tadi tidak terpenuhi atau di sini bawahnya lebih kecil dari atas nanti. Maka dia akan langsung ke kiri dimasukkan kiri plus satu maka dia akan langsung N side. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan flowchartnya. Ini di mana start seperti yang kita ketahui dia eh, menggunakan berbentuk oval ya. Nah, lalu setelah itu di sini kan terdapat untuk menyimpan variabelnya yang mana mn, lalu apa tuh, lalu mat 20 ini untuk menghitung matriksnya tadi kan matriks eh, dua matriks ini untuk perhitungan matriks dua dimensi gitu. Lalu di sini atas, bawah, kiri, kanan. Ini untuk
menginputnya, ialah mengundang jajar genjang, lalu menginput lagi baris N, menginput lagi kolom M, gitu. Lalu menginput masukkan elemen matriks, menginputkan. Lalu di sini ini nih kondisi if. Sebenarnya ini nih bisa digabung. Kalau misalnya digabung dia tuh I sama dengan 0 to M kayak gitu sebenarnya ya. Tapi sini saya pisah aja karena untuk lebih simpelnya lebih saya dimengerti kayak gitu untuk penjelasan saya. Lalu setelah ini di sini J-nya dimasukkan kalau misalnya dia benar maka J-nya dimasukkan 0 maka dia J-nya kurang apakah J-nya kurang dari N. Kalau misalnya dia benar maka dia akan melaksanakan mat dia akan melaksanakan mat I tadi I dan J tadi ialah kolom dan baris tadi. Lalu J plus plus terus ke kondisi itu berputar terus ke J terus sampai kondisi J tadi salah. Kalau misalnya dia salah maka dia akan ke I plus plus lalu ke I plus plus terus perulangan terus ke J lagi ke I plus plus lagi sampai kondisi tersebut salah. Tidak memenuhi atau I-nya tuh lebih besar dari M. Maka dia akan false. Kalau misalnya dia false maka dia akan memproses atas dimasukkan 0 lalu bawah dimasukkan n min 1 lalu kiri dimasukkan 0 lalu kanan dimasukkan n min 1. Nah lalu di sini ada ini kan ada while tadi perulangan while tadi yang dimana atas kurang dari sama dengan bawah eh, kiri kurang dari sama dengan kanan. Kalau misalnya dia benar, maka dia akan memproses I, memproses J sama dengan kiri. Ini J apa? Iya, bentar, kekecilan ini. Oke, nah lalu sini J ya, J sama dengan kiri. Nah lalu di sini apabila melakukan for lagi kan, for lagi J-nya dimasukkan sama dengan kanan, kurang dari sama dengan kanan. Nah kalau misalnya dia benar, J itu dimasukkan kiri, lalu kiri tadi kurang dari sama dengan kanan. Kalau dia benar maka dia akan mencetak mat atas, matrik atas J. Kayak gitu. Lalu dia akan ke J++ ke kondisi J tadi, for J tadi, sampai seterusnya sampai kondisi tersebut salah. Kalau dia salah, maka dia akan langsung ke atas plus plus kayak gitu. Habis atas plus plus dia ke flowchart atas ini. Dia langsung ke proses atas proses I dimasukkan atas atau I sama dengan atas. Nah, jadi kan I-nya kan udah dimasukkan atas nih, berarti atas kurang dari sama dengan bawah, maka dia kalau misalnya dia benar maka dia akan mencetak mat I kanan atau matriks I kanan. Matriks I dan kanan ialah matriks I tadi seperti yang saya bilang itu tuh baris ya. Lalu setelah itu J++ lalu ke kondisi sini, kondisi sini lagi sampai seterusnya. Oh ini I plus plus ya. Lalu di sini kondisi sini lagi sampai kondisi sini salah, maka dia akan langsung ke kanan min min. Nah, habis kanan min min, dia dia ke kondisi sini, ke apa tuh namanya? Ke kondisi apakah ke kondisi apakah atas itu kurang dari sama dengan bawah. Kalau misalnya dia benar, maka dia melakukan maka J-nya tadi akan melakukan uh, for yang dimana J-nya tadi dimasukkan kanan, jadi kanan tadi lebih dari kiri. Kalau misalnya dia benar kanan lebih dari kiri, maka dia akan mencetak matriks bawah J, maka dia akan J min min langsung ke perulangan terus sampai kondisi salah. Kalau kondisi salah, maka dia akan memproses bawah min min. Lalu habis proses bawah min min dia ke eh, ke apa tuh namanya? Dia langsung ke kondisi lagi kan sampai kondisi tersebut salah. Dia langsung ke kondisi lagi sampai kondisi tersebut salah, maka dia akan ke kanan. Maka dia maka dia akan ke
ini, maka dia akan ke kiri dimasukkan kiri lebih kecil dari kanan. Apakah benar? Kalau misalnya dia benar, maka I-nya dimasukkan sama dengan bawah. Lalu I-nya tadi kan bawah, berarti bawah kurang dari sama dengan atas, maka dia akan masukkan matriks, maka dia akan mencetak matriks I kiri. Lalu di sini prosesnya I min min, lalu ke I tadi seterusnya sampai kondisi false atau kondisi salah. Kalau kondisi salah, bawah tadi lebih dari atas salah, maka dia akan ke kiri plus plus ini. Kalau kiri plus plus dia akan balik ke sini, terus ke false. Kondisi tadi salah, berarti dia tuh kiri itu tidak kecil dari kanan kan. Kalau misalnya dia false, maka dia akan langsung ke kondisi akan langsung ke perulangan while tadi, balik ke perulangan while tadi. Berarti dia tidak memenuhi, dia akan ke perulangan while menjalankan semua prosedur ini seterusnya sampai kondisi tersebut salah semua, lalu ke false. Kondisi while ini salah, lalu ke false, lalu ke end selesai programnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, di sini saya akan menjelaskan programnya dengan menggunakan C++. Nah, yang pertama, oke, yang pertama tuh kita akan mengetik include iostream, ialah untuk memanggil fungsi cin dan fungsi cout tadi. Lalu setelah itu using nempel std supaya tidak ribet std terus. Lalu di sini in main untuk fungsi utamanya, fungsi utama programnya untuk yang diprioritaskan. Lalu di sini untuk membuka program awal pemrogramannya. Setelah awal pemrogramannya, di sini ada bertipe integer ialah variabel m dan n. Terus setelah itu di sini eh, kita akan mengoutput baris, ialah baris itu tuh m. Lalu di sini kita akan menginput m. Nah, lalu setelah itu di sini kita akan mengoutput lagi n, ialah n itu tuh kolom. Setelah itu kita akan menginput m, menginput n kayak gitu. Nah, lalu setelah itu di sini kan apa tuh namanya ada array, untuk matriks ialah untuk matriks itu dia menggunakan dua dimensi ya. Nah, dua dimensi dua array ini. Nah, di mana array ini berarti bertipe integer, yang di mana di sini saya namain mat, berarti matriks ya. Itu tuh singkatannya saya namain mat. Nah, lalu setelah itu input output masukkan elemen matriks. Berarti nanti itu ada di outputan nanti masukkan elemen matriksnya. Nah, lalu setelah itu di sini terdapat perulangan for tadi ialah kalau misalnya yang bertipe integer, yang ini kan untuk barisnya, yang J ini untuk kolomnya kayak gitu. Nah,
Lalu kalau misalnya dia kondisi selama itu kurang dari M, maka kalau misalnya dia benar, maka dia akan ke for yang bertipe integer J kayak gitu. Nah, setelah itu, nah setelah itu eh, dia akan mengoutput matriks I dan dia akan mengoutput matriks IJ tadi, ialah matriks dua dimensi tadi, menginput matriks dua dimensi tadi. Lalu setelah menginput matriks dua dimensi, kita tutup. Ini untuk tutupnya. Tuh. Nah, setelah itu, nah, setelah ditutup, ialah dia langsung ke output urutan spiral. Habis mau output urutan spiral, nah, di sini kita akan memasukkan nilai atas itu 0, lalu bawah itu M dikurang satu, lalu kiri itu sama dengan 0, lalu kanan itu M dikurang satu. Seperti yang kita tahu, M tadi itu kolom, M tadi itu kan baris. Nah, di sini datanya tuh bertipe integer semua. Nah, lalu setelah itu kita akan menggunakan perulang while di mana apabila atas itu kurang dari bawah dan kiri itu kurang dari sama dengan kanan, maka dia akan melakukan perulangan for ini, yang dimana J itu sama dengan kiri, berarti J kurang dari kanan, lalu J plus plus, lalu matriks atas dan J. Berarti kiri tadi harus kurang dari sama dengan kanan, kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya selama terpenuhi, maka dia akan mengoutput atas dan dia akan mengoutput atas matriks atas J, kayak gitu. Tapi kalau dia tidak terpenuhi, maka dia akan eh, ke atas plus plus lalu ke program for yang satunya. Nah, nah, lalu setelah itu eh, setelah kondisi while tadi di sini kita akan ke A++ tadi, atas plus plus tadi, kalau misalnya kondisi for-nya tadi tidak terpenuhi, maka kita akan ke kondisi for yang lainnya, ini mana for I ya, ini nih. Nah, untuk for I ini, dia atasnya tadi kan udah dimasuk ke atas plus plus ya. Lalu eh, integer I-nya tuh sama dengan atas. Nah, I-nya tuh kurang dari bawah. Berarti kalau misalnya selama I-nya tuh atasnya tuh kurang dari sama dengan bawah, maka dia akan melakukan perulangan output matriks I kanan tadi, I kanan tadi. Nah, berarti dia akan berulang terus sampai kondisi tersebut yang dimana atas itu lebih dari bawah, maka perulangan tadi berhenti. Nah, habis kalau misalnya perulangan tadi berhenti, maka dia akan ke sebelah kanannya. Nah, ialah sebelah kanannya, ialah dia akan langsung ke kanan plus plus, kanan min min. Nah, lalu kanan min min, di sini if kan, kondisi if, apakah atas itu kurang dari sama dengan bawah. Nah, jika iya, atas itu kurang dari sama dengan bawah, maka dia akan melakukan eh, for tadi, perulangan for tadi kan, yang dimana J itu dimasukkan kanan, J itu lebih besar dari sama dengan kiri. Berarti kanan tadi lebih besar dari sama dengan kiri, maka dia akan mengoutput, mengoutput ini, mengoutput matriks bawah
J. Tutup kan. Nah, kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi if ini, maka dia akan langsung ke kondisi if lainnya. Ialah, maka dia akan langsung ke ini dulu, ke bawah min dulu, lalu ke kondisi if lainnya yang dimana kiri itu kurang dari kanan. Selama dia memenuhi itu, maka dia akan ke maka dia akan melakukan perulangan for yang dimana I itu sama dengan bawah dan bawah itu lebih besar dari atas. Kalau misalnya bawah itu lebih besar dari atas, maka dia akan mencetak eh, matriks I kiri yaitu. Nah, berulang terus sampai kondisi tersebut salah. Kalau misalnya dia salah, eh, kalau misalnya dia salah, maka dia akan kembali ke if tadi kan. Kalau misalnya if ini salah, maka dia akan ke kiri plus plus. Nah, kalau misalnya dia habis ke kiri plus plus, dia langsung selesai. Habis itu eh, tutup untuk pemrograman if tadi, terus tutup untuk pemrograman while tadi, tutup untuk pemrograman semua pemrograman ini. Selesai. Ini. Nah, di sini kalau misalkan untuk matriksnya saya masukkan matriks 3 kali 3. Saya 3 dikali 3 matriksnya. Nah, lalu di sini kan masukkan elemen matriks, di mana kalau misalkan saya masukkan 1, 3, 6, terus 2, sebentar, salah ini. Sebenarnya tadi bisa, cuma supaya tidak membingungkan, saya ulangi lagi. Karena yang tadi agak membingungkan untuk menjelaskannya kayak gitu. Sebenarnya tadi bisa. Karena saya mintanya matriks 3 kali 3 kan, makanya dia agak membingungkan tadi. Terus tuh di sini 2, 4, 8, lalu di bawahnya 3, 5, 7. Nah, ini kan matriks 3 kali 3 nih yang saya masukkan 1, 3, 6 ini. 1, 3, 6 dulu nih. Nah, matriks 3 kali 3 langsung ke center. Nah, jadi urutan spiralnya tuh dia mengambil di atasnya ini kan, lalu mengambil di bawah di samping ini. Nah, ya 6, 8, 7, lalu mengambil dari 7, 5, 3, lalu mengambil dari 3, 2, 4. Jadi dia kayak gini. Seret. Nah, itu kayak gini. Seret, seret, seret. Nah, itu dia urutan matriks spiralnya. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.